bernama Khojan Mubak. Ia memiliki istri. Ia dan istrinya hidup dengan kemewahan di sebuah istana yang sangat megah di negeri Ajam. Akan tetapi, kemewahan tidaklah artinya, karena ia dan istrinya belum juga dikaruniai anak. Tiap hari ia berdoa. Ia dan istrinya selalu memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia dikaruniai seorang anak. Doanya, dan sang raja berdoa, "Ya Rabb, aku memohon dari sisimu seorang anak yang baik." Amin. Dan Engkau Maha mendengar doa. Amin. Tak lama kemudian, setelah 10 tahun umur pernikahan sang raja dan istrinya, sang istri hamil dan melahirkan seorang pangeran yang diberi nama Khojan Mubak, dengan harapan agar sang pangeran dapat menjadi pangeran yang baik. Setelah sang pangeran berumur 5 tahun, sang raja menyerahkan sang pangeran kepada guru mengaji agar dia dapat mengaji dengan fasih dan terlatih. Dan setelah umurnya sudah matang, ia tumbuh menjadi pangeran yang sangat tampan dan menawan. Wanita-wanita yang melihatnya terpesona dengan ketampanan dan Dan pada saat umurnya telah matang itulah, ia dijodohkan oleh sang raja Khojan Mubak. Ia dijodohkan dengan anak seorang saudagar kaya di negeri Ajam yang bernama Zainab. Zainab memiliki paras yang cantik, sehingga Pangeran Khojan Mubak dan Zainab akan terlihat sangatlah cocok. Akhirnya sang pangeran mempersunting Zainab, dan setelah dia mempersunting Zainab, ia diberi 2 burung oleh sang raja. Yang satu adalah burung piung dan yang satu lagi adalah burung bayi. Setelah beberapa bulan pernikahan sang pangeran dan Zainab, sang pangeran diutus oleh sang raja untuk mengurus urusan negara Ajam di luar negeri. Sang pangeran pun berpamitan. "Istriku, aku izin pamit. Aku diutus oleh raja untuk mengurus urusan negara kita di luar negeri." Dan sang istri pun menjawab, "Iya sayang. Iya sayang. Aku harap perjalananmu selamat sampai tujuan hingga pulang ke kerajaan kita." Setelah beberapa hari diutusnya sang pangeran ke luar negeri, ternyata ada kunjungan dari negeri seberang yang bernama negeri Majang. Pada kunjungan tersebut ada seorang pangeran dari negeri Majang yang berkuda. Sang pangeran juga memiliki fisik yang tampan, dan ia terpesona dengan Zainab yang juga memiliki paras yang sangat cantik. Karena ia terpesona dengan paras Zainab, akhirnya ia meminta bantuan perempuan tua yang bisa dilihat dan fisiknya pun sudah cukup mengerikan. Ia mengajak Zainab untuk berkencan di negeri Majang, negeri seberang. Zainab yang ingin menerima ajakan sang pangeran, akhirnya ia diam-diam izin kepada 2 burung tadi yang diberi oleh sang raja. Namun, akan tetapi Zainab tiba-tiba teringat sang pangeran pernah berpesan, "Istriku, jika kamu merasa kesepian dan bosan, bicaralah kepada 2 burung yang telah kita rawat." Akan tetapi Zainab mengabaikan pesan dari sang pangeran. Hingga akhirnya ia meminta izin kepada burung piung. Ia meminta izin untuk pergi dan berkencan dengan pangeran dari negeri Majang. Akan tetapi burung piung
itu melihat kejadian tersebut, akhirnya berpura-pura tidur. Dan dia sekalian mendengar isi hati dari Zainab yang ingin menemui sang pangeran dari Negeri Majah dan bersikuku dari pangeran Khojan Mubay. Si bayan yang budiman pada akhirnya membuka mata dan ia berkata, "Hei Zainab, pergilah bertemu pangeran Negeri Majah. Aku kelihatannya sang pangeran Negeri Majah telah menunggu. Tetapi sebelum engkau pergi, aku memiliki kisah yang menarik. Kisah tentang wanita yang terkena balasan karena telah menyelingkuhi dan mengkhianati suaminya." Mendengar ucapan burung bayan, Zainab pun sedikit tertarik dan juga sedikit tersinggung. Dan hingga akhirnya dia menjawab, "Apa itu burung bayan? Aku ingin mendengarnya. Sepertinya kisahmu itu cukup menarik. Maka ceritakanlah kepadaku." Setelah itu, sang burung bayan menceritakan kisah yang berakhir dengan tragis karena sang istri mengkhianati suaminya. Hingga pada akhirnya Zainab pun berpikir lagi untuk menerima ajakan dari Pangeran Majah untuk berkencan. Hingga pada akhirnya sang Zainab pun insaf terhadap perbuatan dan mengurungkan niatnya untuk pergi berkencan dan untuk menyelingkuhi suaminya, yaitu Pangeran Khojan Mubay. Teman-teman, dari cerita ini dapat kita ambil nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung pada pesan ini dari cerita ini bahwa kesabaran dan usaha kita pasti akan membuahkan hasil. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus berusaha. Dan setelah berusaha, kita juga dapat meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan kita dengan berdoa dan beribadah kepadanya.